Salam Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema tentang ibadah. Kita akan melihat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa artinya ibadah, Bapak Ibu? Ibadah adalah suatu pelayanan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya, yang dilakukan dengan kesetiaan, ketaatan, dan juga dilakukan dengan perasaan hormat. Namun realita dan kenyataan yang terjadi, definisi ibadah itu tidak dilakukan atau tidak dikerjakan oleh jemaat dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka itu kehilangan kekuatan dari ibadah tersebut. Seperti Alkitab katakan, yang mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, itu adalah nasihat dari seorang yang bernama Paulus, supaya ketika kita beribadah, kita harus meyakini bahwa di dalam ibadah tersebut ada sebuah kekuatan yang luar biasa, ada dampaknya, ada pengaruhnya. Banyak kita dengar ada orang yang mengatakan, saya sudah beribadah berkali-kali, bahkan ikut KKA, ikut komsel, tapi saya tidak merasakan dampak dari ibadah tersebut. Tetapi di tempat yang lain, ada orang yang mengatakan, saya sudah rutinitas beribadah dan saya merasakan bahwa melalui ibadah tersebut, hidup saya diubahkan, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Bahkan ada seorang ibu yang pernah cerita kepada istri saya, mengatakan dulu ketika ia kecewa dengan gembalanya, lalu dia memutuskan untuk tidak beribadah. Lalu dia justru sakit-sakitan, dia justru mengalami banyak masalah. Namun ketika yang mengambil sebuah keputusan untuk kembali beribadah, dan Tuhan memberikan kesehatan sampai sekarang, dan dia juga bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan dilimpahkan atas hidupnya. Dia berpikir, saya beribadah untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, yang dilakukan oleh gembala atau hamba Tuhan atas hidup saya tidak peduli. Tapi yang penting saya adalah beribadah untuk Tuhan. Beribadah dengan segenap hati adalah panggilan tertinggi manusia. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, harus didasari pada sebuah dorongan mengasihi Tuhan, ucapan syukur, dan juga kesukaan. Jadi ibadah itu adalah ada unsur kesukaan, dengan rela hati karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, ibadah membuat bagi kita itu adalah segalanya, yang melebihi apapun dan siapapun. Oleh karena itu, ketika kita beribadah, janganlah beribadah asal-asalan, sembarangan, tetapi kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita sekalian akan mendapatkan kekuatan dari sebuah ibadah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ada banyak orang yang ditolak untuk menghuni kerajaan surga pada hari penghakiman, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Kita melihat mereka telah melakukan banyak hal, salah satunya mengajar, bernubuat demi nama Tuhan, melakukan mujizat, tetapi Tuhan menolaknya, bahkan menyebutnya sebagai pelaku kejahatan. Apa artinya? Artinya bila pelayanan yang kita lakukan sebagai guru sekolah minggu, sebagai praise and worship, pemimpin pujian, ataupun pelayanan apa saja, ataupun termasuk di dalam ibadah, seolah apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi kenyataannya untuk diri sendiri, bukan untuk memuaskan Tuhan, tetapi untuk memuaskan manusia. Dan orang yang melakukan seperti itu disebut sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak kehilangan kekuatan dari ibadah, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan, dampak, pengaruh dari ibadah yang mengubah hidup kita, dan hidup kita boleh diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.